Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel KTV Official. Gimana kabar sobat hari ini? Semoga sobat selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sobat. Untuk video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai pinjaman dari Pegadaian. Untuk kali ini, Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan invoice ya sobat. PT Pegadaian Persero meluncurkan produk pinjaman modal produktif dengan agunan surat penagihan hutang atau invoice. Melalui produk ini, masyarakat pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha, khususnya di tengah pandemi saat ini, dapat mengajukan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 2 miliar ya sobat. Jadi ringkas kata, untuk invoice adalah sebagai agunan tanpa perlu menjaminkan aset secara fisik ya sobat. Cara akses pun sangat mudah ya sobat. Cukup sobat masuk di websitenya Pegadaian ya sobat. Jadi calon nasabah dapat langsung melakukan registrasi, kemudian mengunggah dokumen yang diperlukan secara lengkap sobat, seperti dokumen identitas, keterangan usaha, kopi invoice, dokumen keuangan, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan lainnya sobat. Setelah seluruh dokumen-dokumen tersebut diunggah, calon nasabah akan langsung dihubungi oleh tim Pegadaian sobat. Di samping itu, sebelum mengajukan pinjaman, calon nasabah dapat melakukan simulasi dengan mengisi nilai invoice, termasuk jangka waktu peminjaman dan memasukkan tanggal jatuh tempo invoice yang dimiliki sobat. Adapun syarat utama yang wajib dipenuhi oleh peminjam, diantaranya harus warga Indonesia tentunya. Yang kedua, memiliki badan usaha yang berbentuk PT, CV, atau perum yang terdaftar di Indonesia, dan terutama telah berdiri minimal selama 2 tahun sobat. Sementara itu, untuk proses peminjaman dengan nilai di bawah 1 miliar membutuhkan waktu 3 hari dari hari kerja sobat. Sobat, untuk pinjaman lebih dari 1 miliar itu membutuhkan waktu 7 hari kerja ya sobat. Untuk jangka waktunya, sobat bisa memilih mulai dari 15 hari sampai 6 bulan sobat. Jadi, lembaga keuangan ini bertujuan utama adalah membantu pelaku UMKM agar tidak terjebak oleh rentenir yang membebankan bunga tinggi kepada peminjam. Oleh karena itu, Pegadaian terus konsisten untuk hadir sebagai salah satu BUMN yang memberikan solusi pemenuhan dana secara cepat, mudah, dan aman. Untuk langkah pertama, sobat harus melogin ke websitenya ya sobat. Yang tentunya sobat harus membuka atau membuat login dan juga harus membuat password. Dan tentunya dalam pendaftaran ini sobat, emailnya harus aktif ya sobat, karena nantinya ada notifikasi dari Pegadaian. Yang terjadi adalah sobat harus meresetnya atau mengaktifasinya supaya akun sobat dalam pendaftaran Pegadaian ini akan terlogin ya sobat. Ya sobat, setelah sobat melakukan login dan pendaftaran email ataupun password untuk melogin di websitenya Pegadaian, sobat akan dituntun untuk melakukan review. Artinya sobat harus memasukkan informasi pengajuan sobat. Jadi sobat akan mengalami 7 tahapan yang akan nantinya direview oleh badan usaha milik pemerintah ini, yaitu Pegadaian. Dalam langkah-langkah mengisi pengajuan ini, sobat harus mengisi langkah pertama pengajuan, lalu berikutnya ada badan usaha, lalu yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada penanggung jawab, kelima ada payroll,
keenam ada dokumen, dan 7 ringkasan pengajuan. Artinya step by step sobat harus mengisi detail dari pengajuan-pengajuan yang ada di website Pegadaian ini ya sobat. Jadi saya sarankan sebelum sobat mengisi dari website ini, sobat harus sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang tentunya mengenai persyaratan yang sudah disiapkan ya sobat. Dalam setiap kolom-kolom yang ada di websitenya Pegadaian ini, sobat harus mengisi dengan sedetail mungkin dan sejelas mungkin bentuk dari usahanya sobat tersendiri ya. Jadi jangan sampai sobat salah, terutama di badan usaha dan juga jaminan ya sobat. Karena dimana badan usaha itu mewakili dari kriteria ACC-nya dari Pegadaian sobat. Jadi ringkas kata, penilaian dari Pegadaian ini dilihat dari badan usaha dan juga nilai dari jaminan invoice-nya sobat. Jadi dalam pengisian kolom-kolom yang tersebut di badan usaha tentunya harus sama dengan datanya sobat ya. Jangan sampai beda data dan fakta yang sobat cantumkan. Dalam pengisian tanggal berdirinya usaha, sobat harus sesuai dengan tanggal di mana sobat mendaftarkan surat keterangan usahanya sobat. Untuk tutorial kali ini saya tidak akan sedetail dalam memberikan cara-cara mengisi login dari website ini ataupun cara untuk mengetikkan setiap kolom demi kolom ya sobat. Tentunya saya yakin sobat sudah paham dengan metode ini. Buat para subscriber, bagi yang mempunyai usaha silahkan mengajukan pinjaman online via Pegadaian ini sehingga usahanya sobat bisa bertambah maju, disupport oleh pemerintah, dan juga usahanya akan menjadi berkembang. Sobat, mungkin sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel kami ya, dan tentunya ikuti terus tutorial-tutorial kami dan juga berita-berita update yang terbaru tentunya di 2021 ya sobat. Bye.